Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, pejabat utama Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, para peserta PPRA 65 dan PPSA 24 tahun 2023, hadirin serta undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu pada acara yang penting ini. Hadirin yang saya hormati, sejak puluhan tahun silam, sejarah telah mendokumentasikan pergulatan terbuka kekuatan-kekuatan besar dunia dalam memperebutkan kekuasaan dan memenangkan hak untuk mengatur perilaku global. Saat ini pun kita menyaksikan kompetisi serupa. Teater geopolitik global mempertontonkan persaingan dua kekuatan super, Amerika Serikat dan Cina, di berbagai bidang ekonomi, politik, militer, hingga budaya. Arsitektur global berubah dari waktu ke waktu yang turut mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia. Pasca kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1948, Wakil Presiden Muhammad Hatta menyebut Indonesia tengah mendayung di antara dua karang. Untuk menggambarkan situasi politik internasional kala itu, yang terpolarisasi menjadi dua blok, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Bung Hatta ingin Indonesia memperjuangkan prinsip sebagai bangsa yang merdeka. Bung Hatta mengajak bangsa Indonesia untuk memiliki pendirian sendiri dan meyakini kemampuan sendiri dalam memperjuangkan cita-cita di tengah kontestasi global. Prinsip tersebut kemudian menjadi landasan politik luar negeri Indonesia, bebas dan aktif. Selain rivalitas global, saya rasa kita juga perlu membaca lanskap dunia terkait globalisasi. Sejumlah pengamat menyebut saat ini tengah terjadi perlambatan globalisasi, bahkan deglobalisasi, yang ditandai dengan menurunnya perdagangan internasional. Semangat integrasi regional terganggu, kebijakan proteksionisme yang menguat maupun tensi geopolitik yang memanas. Perlambatan globalisasi sesungguhnya telah terjadi sejak akhir krisis finansial tahun 2008 yang silam. Tren ini memuncak pasca kecamu pandemi COVID-19 yang menyebabkan shock di bidang perdagangan, investasi dan juga perjalanan, sehingga menurunkan secara drastis pergerakan barang, jasa, dan orang melintasi batas-batas negara. Situasi ini menyebabkan terganggunya rantai pasok global, baik energi, pangan, dan komoditas lainnya, maupun melemahnya multilateralisme. Di lain pihak, kita menyaksikan arus globalisasi semakin deras di bidang teknologi informasi dan komunikasi, aliran data digital, dan pariwisata.
Saat ini aliran transaksi, komunikasi, dan informasi digital lintas negara dapat menghasilkan keuntungan ekonomi yang jauh lebih besar dibanding perdagangan secara konvensional. Fenomena ini memicu pendapat bahwa globalisasi tidaklah hilang, melainkan berevolusi bentuknya menjadi globalisasi digital. Dulu globalisasi dan perdagangan internasional mendatangkan berkah bagi negara-negara besar dan perusahaan multinasional. Kini globalisasi digital membuka peluang bagi siapa saja, termasuk negara berkembang, startup, dan juga UMKM. Saudara-saudara, setiap perubahan menuntut kemampuan dan kelincahan dalam beradaptasi. Tidak terkecuali bagi Indonesia. Perwujudan transformasi digital yang dilakukan pemerintah Indonesia antara lain tampak pada pemberlakuan sistem pemerintahan berbasis elektronik beserta kebijakan dan regulasi yang mendukungnya. Digitalisasi pelayanan publik, platform digital, partisipasi masyarakat, dan keterbukaan informasi. Saya mengajak semua pemimpin dan para pengambil kebijakan di pusat dan di daerah untuk meninggalkan ego sektoral, ego kepentingan, dan ego daerah dalam mensukseskan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. SPBE dan digitalisasi pelayanan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kemudahan layanan pada masyarakat, di mana pelayanan publik terselenggara secara modern, praktis, dan mampu menjangkau masyarakat di seluruh pelosok tanah air. Kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang disediakan pemerintah merupakan indikator utama tercapainya tujuan reformasi birokrasi. Demikian pula kehidupan demokrasi turut terkena imbas kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi. Akses internet yang masif telah memasuki ruang-ruang individu dan akar rumput, dan setiap individu dapat menjadi pembuat berita maupun influencer di ruang publik. Kemajuan digital juga telah mempengaruhi artikulasi politik, partisipasi publik, maupun proses pengambilan keputusan dalam arena politik. Terkait hal ini, Indonesia akan menyelenggarakan pemilu dan pilkada serentak pada tahun 2024. Pemilu dan pilkada serentak dimaksudkan sebagai bagian dari penataan total atas kepemimpinan politik dan sistem perencanaan pembangunan nasional dan juga pembangunan daerah. Pemerintah pusat dan daerah beserta TNI dan Polri menjadi elemen pendukung keberhasilan pemilu dan pilkada serentak 2024. Oleh sebab itu, saya harap para pemimpin di pusat dan daerah maupun TNI dan Polri terus sigap dalam menjaga sinergi keamanan dan perdamaian, termasuk mewaspadai ancaman di media sosial yang berpotensi memecah belah masyarakat. Hadirin yang saya hormati, di hadapan para pemimpin pada hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa pesan. Pertama, situasi global terus berubah dan akan mempengaruhi situasi di dalam negeri. Teknologi digital memicu disrupsi di banyak lini kehidupan, sekaligus menawarkan peluang untuk bertumbuh seperti yang terjadi pada globalisasi yang telah saya sebutkan di awal.
Pemimpin mesti memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, cepat dan cermat dalam menyikapi isu-isu global yang kian kompleks dan sulit diprediksi. Kemudian merumuskan kebijakan yang mendatangkan maslahat maupun solusi bagi aneka permasalahan nasional, regional, dan juga internasional. Di kawasan, Indonesia mencermati pengaruh rivalitas kekuatan dunia di Asia Pasifik. Melalui keketuaan di ASEAN tahun 2023, Indonesia konsisten menyuarakan perdamaian, diplomasi preventif untuk mencegah konflik terbuka, serta upaya-upaya memperkuat kerjasama dan dialog. Yang kedua, jadilah pemimpin yang inklusif, memiliki wawasan kebangsaan, serta kemampuan untuk menjaga harmoni dalam kemajemukan. Jadikan keberagaman sebagai kekuatan. Oleh sebab itu, moderasi harus senantiasa dijunjung oleh para pemimpin. Narasi-narasi damai mesti selalu diutamakan, termasuk di media sosial. Melalui platform digital, pemimpin dapat menjangkau publik yang luas dan pemangku kepentingan yang beragam. Pemimpin menjadi teladan dalam membangun kepercayaan sosial, merekatkan simpul-simpul ukhuwah atau persaudaraan, dan memberantas ancaman perpecahan, termasuk akibat sebaran hoax, berita bohong. Yang ketiga, pemimpin hendaknya mampu mengoptimalkan talenta dan kemampuan orang-orang yang di sampingnya, yang dipimpinnya. Setiap individu dianugerahi kekuatan, pikiran, dan bakat yang unik. Oleh sebab itu, setiap orang dapat menyumbang bagi kemajuan bangsa. Penduduk laki-laki dan perempuan di kota dan di desa, semuanya mesti mendapatkan kesempatan yang setara untuk berkembang. Saya mengutip ucapan Presiden Soekarno yang mengatakan, laki-laki dan perempuan bagai dua sayap seekor burung. Jika dua sayap sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya. Jika patah salah satu dari dua sayap itu, maka tak dapatlah terbang burung itu sama sekali. Bangsa kita akan melesat tinggi apabila seluruh rakyat, baik laki-laki maupun perempuan, menjadi berdaya. Saya minta perkuat komitmen dan kerjasama dalam membangun kapasitas sumber daya manusia Indonesia yang unggul secara inklusif. Terakhir, terus pegang teguh dan amalkan nilai-nilai luhur Pancasila yang telah kita sepakati sebagai ideologi bangsa. Mari kita contoh Bung Hatta yang mengajarkan bangsa Indonesia untuk memiliki prinsipnya sendiri, meski saat itu bangsa kita belum lahir. Sebagai bangsa yang berketuhanan, kita meyakini bahwa kekuasaan adalah amanat dari Tuhan, amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak akan berlangsung selamanya. Tunaikan amanat tersebut dengan penuh tanggung jawab dan jadilah contoh bagi jajaran serta bagi rakyat sekalian.
di era digital dan media sosial, pemimpin sulit bersembunyi dari penilaian publik. Saya minta hal ini memotivasi para pemimpin untuk senantiasa menjaga profesionalisme, bukannya menjadi gentar dan semakin berjarak dengan rakyat. Akhirnya, saya menyampaikan selamat kepada seluruh peserta yang telah tuntas mengikuti PPRA 65 dan PPSA 24 Lemhanas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan pertolongannya, inayahnya, dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.